Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rizaldi. Saya dari PL3A dengan NRP 10190400016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitary landfill. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah yang banyak digunakan di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah ini menggunakan cara pembuangan sampah dengan menumpuknya di lokasi yang cekung. Sampah yang dibuang dan ditumpuk kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah. Penimbunan ini dilakukan secara berulang-ulang seperti kuil lapis yang terdiri atas penimbunan sampah yang ditutup oleh tanah. Lokasi cekung yang dipergunakan biasanya jauh dari permukiman untuk menghindarkan berbagai masalah sosial karena bau menyengat yang dihasilkan dari pembusukan sampah. Hal ini juga dilakukan agar bibit penyakit yang ada dalam sampah tidak sampai ke wilayah pemukiman. Kemudian proses sanitary landfill. Bagaimana sih proses sanitary landfill itu? Yaitu sampah dibuang ke TPA atau tempat pemrosesan akhir, kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya ditutup tanah. Bila tempat pembuangan sudah mencapai kapasitas maksimum dan setelah semua kegiatan operasi selesai, maka lapisan tanah terakhir adalah 2 feet atau 60 cm atau lebih. Cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi sistem saluran reset yang berfungsi sebagai saluran limbah cair sampah yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau ke lingkungan. Di sanitary landfill tersebut juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sanitary landfill: yang pertama, syarat angkut, kedua, memerlukan lahan yang luas, tiga, penyediaan dan pemilihan lokasi pembuangan harus memperhatikan dampak lingkungan, 4, aspek sosial harus mendapat perhatian, 5, harus dipersiapkan instalasi drainase dan sistem pengumpulan gas, 6, kebocoran ke dalam sumber air tidak dapat ditolerir karena nantinya dapat berkontaminasi dengan zat-zat beracun. Yang ketujuh, memerlukan pemantauan yang terus-menerus. Kemudian pemilihan lokasi sanitary landfill. Lahan bukan merupakan daerah banjir, permeabilitas tanah maksimum 10-7 cm per detik sesuai dengan rencana tata ruang, merupakan daerah yang stabil secara geologi, bukan merupakan daerah resapan air tanah, dan ketebalan lapisan tanah lihat minimum 1 meter. Elemen sanitary landfill. Yang pertama ada lining system, yaitu bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Bagian ini biasa terbuat dari campuran tanah dan bentonit. Yang kedua, leachate collection system. Leachate atau lindi adalah cairan yang keluar dari pembusukan sampah dan terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia atau bakteri. Yang ketiga ada cover atau cap system, gunanya untuk mengurangi air seperti hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah agar jumlah leachate atau lindi tidak semakin banyak. 4, gas ventilation system. Pembusukan sampah akan menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tanpa bisa disalurkan berisiko menimbulkan ledakan. 5, monitoring system. Untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadi kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Metode sanitary landfill. Yang pertama ada metode lembah, yaitu diterapkan pada lahan yang berbentuk cekungan seperti tebing, jurang, atau bekas galian tambang misalnya. Sampah disebarkan, dipadatkan oleh gilasan bulldozer, lalu ditutup tanah. Kemudian ada metode trench, yaitu diterapkan pada lahan yang permukaan air tanah dangkalnya relatif dalam. Lahan dikupas kemudian dilapisi geomembran dan atau tanah liat yang rendah permeabilitasnya. Sampah disebarkan lalu dipadatkan dengan bulldozer. Kemudian ada metode area, yaitu diterapkan pada lahan yang relatif datar dan permukaan air tanah dangkalnya relatif tinggi. Artinya jarak dari permukaan tanah ke permukaan air tanah dangkal tersebut hanya 2-3 meter. Sampah dihamparkan di permukaan lahan, dipadatkan dengan cara digilas bulldozer, lalu ditutup dengan tanah penutup setiap hari.
Kelebihan sanitary landfill, yang pertama murah, tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Pengelolaan hanya memerlukan lahan yang luas dan jauh dari pemukiman selain peralatan operasional. 2. Dapat menampung berbagai jenis sampah. 3. Dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. 4. Dapat dirubah menjadi penghasil energi listrik karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Yang kelima, mengurangi polusi udara karena sampah-sampah tersebut berada di dalam tanah. Di balik kelebihannya, terdapat kekurangan dari sanitary landfill, yaitu yang pertama pencemaran air, berupa sampah-sampah terutama bahan organik atau kimia, sering menghasilkan cairan yang dapat merembes ke dalam tanah dan bisa mencemari tanah dan air. Yang kedua, gas metana yang keluar dari proses pembusukan sampah jika tidak dialirkan dapat menimbulkan bahaya ledakan. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang luas dan hal ini sulit tersedia di kota-kota yang sudah padat penduduknya. Keempat, mendapat tentangan dari warga. Masalah sosial yang timbul karena lokasi TPA yang dulunya jauh dari lokasi pemukiman menjadi dekat akibat berkembangnya pemukiman penduduk. Yang kelima, butuh biaya transportasi yang mahal dan juga menghasilkan polusi udara. Adapun permasalahan dalam sanitary landfill yaitu lahan yang luas akan tertutup oleh sampah dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Cairan yang dihasilkan akibat proses penguraian lisit dapat mencemari sumber air. Sungai dan pipa air minum mungkin teracuni karena bereaksi dengan zat-zat atau polutan sampah. Kemudian menyebabkan penyumbatan badan air, merupakan tempat yang menarik bagi berbagai binatang seperti tikus dan anjing liar, merupakan sumber dan tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit, dan yang terakhir, gas yang dihasilkan dalam proses penguraian akan terperangkap di dalam tumpukan sampah dapat menimbulkan ledakan jika mencapai kadar dan tekanan tertentu. Save the environment starting from your own action. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai sanitary landfill. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.